menurut saya kalau kita mau merevisi undang-undang desa itu, kita perkuat perspektif kemandiriannya, itu yang paling penting gitu. Bahwa desa itu nanti kita sisir, unit-unit penyelenggara pemerintahannya itu diperkuat gitu ya, perangkat manajerialnya diperkuat ya, pastikan bahwa desa akan punya kantor ya kan, dengan APBN gitu misalnya. Pastikan bahwa desa itu nanti punya staf yang lebih permanen dan mandiri, ya kan. Pastikan desa itu punya mekanisme yang membuatnya itu antara memulai masa periode dan mengakhiri masa periode itu sesuatu yang reguler begitu. Sebagaimana juga sebenarnya pengalaman kita menjadi desa itu jauh lebih tua daripada pengalaman kita bernegara juga. Karena desa-desa itu lahir sebenarnya sebagian besarnya itu sebelum ada konsepsi negara, karena kita itu bertetangga, ya kan, berkubu, di mana-mana istilahnya berbeda-beda itu jauh lebih tua daripada proklamasi kemerdekaan. Jadi aspek kemandirian desa itu menurut saya yang penting diadres di dalam revisi undang-undang ini gitu. Apa yang membuat desa itu lebih mandiri itu diperkuat, jadi organisasinya, termasuk keuangannya. Kalau menurut saya dalam pendulum kita membiayai negara itu semakin lama biaya pembangunan desa harus jauh lebih penting gitu. Sebab akselerasi pertumbuhan perekonomian satu negara itu harus dipastikan menetes langsung kepada pihak-pihak yang penting gitu. Mayoritas penduduk kita tinggal di desa dan memang kita ini semua pada dasarnya itu senangnya itu tinggal di desa gitu, karena desa itu kalau menurut saya ya, ini teori human scale itu, desa itu dalam skala kita gitu loh. Kita itu kalau di desa itu mengenal tetangga, pagi-pagi kita mengucapkan salam kepada tetangga, yang lewat di depan rumah kita masih bisa kita masih kita bisa tegur, ya apa kabar, gimana hari ini, dan seterusnya lah begitu. Malam-malam kita itu masih bisa ngumpul, ngobrol sama tetangga dan sebagainya. Jadi desa itu adalah in human scale. Kalau kota dan lainnya kadang-kadang out of human scale, kadang-kadang di luar kapasitas kita gitu nih. Kita nggak kenal tetangga kita kayak hidup sendiri, komunitasnya ada di tempat lain, yang di samping rumah kita nggak kenal, yang jauh dari rumah malah kita kenal. Itu adalah sebenarnya problem-problem perkotaan. Tapi desa itu bisa menghealing kita untuk kembali gitu. Karena itulah sebenarnya memperkuat desa tetap sebagai desa, membangun kemandiriannya, itu sebenarnya semacam healing kepada bangsa ini, bahwa kita harus tetap kembali sebagai manusia yang bertetangga dan sebagainya. Itulah maknanya mudik dan lain sebagainya, itu yang selalu menjadi kerinduan kita sebagai orang Indonesia. Nah, jadi aspek kemandirian. Yang kedua tentunya bagian dari kemandirian itu adalah keuangan. Menurut saya daripada kita memikirkan soal-soal lain ya, maka keuangannya itu harus dituntut tambah banyak. Menurut saya harus ada ketentuan tentang persentase dana desa itu berasal dari APBN gitu. Artinya kalau ada prestasi nasional dengan menambahnya APBN, ya udah langsung salurkan ke desa. Tadi yang kita ngomong dengan Mas Suryo tadi, misalnya persentasenya itu disebut minimal gitu. Saya menyebut angka di tahap awal ini karena ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu hanya persentase pendidikan gitu. Itu yang membuat salah satunya keunikan dari konstitusi Indonesia, karena menyebut persentase dari APBN, ada APBN APBD itu ada angka gitu. Tidak ada konstitusi di dunia ini yang pakai angka. Hanya konstitusi Indonesia yang pakai angka, dan angka itu terkait dengan pendidikan gitu.
Nah, kita ini sebenarnya terkait dana desa itu bukan di konstitusi, tapi menurut saya harus ada semacam janji dari setiap pemerintahan yang berkuasa bahwa dia akan memenuhi dana desa itu minimal 10% daripada APBN. Jadi menurut saya itu fair gitu loh. Ya kan, kayak misalnya sekarang APBN kita lebih dari 3.000 triliun. Ya paling tidak dana desanya itu 300 triliun. Ya kan? 300 triliun balikin aja ke desa. Ya sama dengan kita ngakali dana pendidikan, nanti yang disebut pendidikan itu kita bikin lebih beragam, misalnya training dan sebagainya, masuk, yang penting kita memenuhi janji 20% itu. Sama juga dengan dana desa. Karena terlalu banyak juga dana-dana yang harusnya langsung disalurkan ke desa aja. Terlalu banyak dana yang bahkan dipegang oleh institusi pusat. Buat apa institusi pusat itu nenteng duit ke desa? Buat apa? Salurkan aja melalui dana desa, alokasikan dana-dana kementerian dan lembaga yang selama ini ditenteng oleh pemerintah pusat ke desa itu langsung kepada desa. Menjadi persentase yang langsung akan dikelola oleh pemerintahan desa. Dan berikan independensi kepada pemerintahan desa untuk mengelola sebagian dari dana itu sesuai dengan keperluan masyarakat. Karena musyawarah masyarakat desa itu musyawarah yang jauh lebih langsung, jauh lebih jujur, jauh lebih terbuka, prosesnya terbuka, hasilnya terbuka. Nggak mungkin kita memimpin secara tidak fair di desa itu. Terlalu dekat kita dengan rakyat, ya, dan rakyat kita itu terlalu peduli dengan kepala desanya. Ya, terlalu peduli dengan kepala desanya. Berbeda dengan dalam sistem pusat. Kadang-kadang apa yang dianggarkan oleh DPR kita nggak tahu gitu kan, jenis pesawat yang dibeli, udah gitu potongan-potongan dari pengadaan, kadang-kadang yang melambung tinggi dan akhirnya speknya tidak memenuhi syarat. Itu nggak bakalan terjadi di desa karena kontrol dan kepedulian masyarakat desa kepada kepala desanya begitu tinggi. Nah, aspek kemandirian tadi. Nah, yang kedua itu menurut saya itu adalah aspek modernisasi. Jadi, modernisasi dalam pengertian ya, kenapa kalau kota punya IT, punya sistem e-government dan sebagainya, kenapa desa tidak boleh punya sistem teknologi? Kenapa kita tidak melakukan modernisasi kehidupan masyarakat secara lebih masif gitu, dan termasuk penggunaan dana desa itu untuk memodernisasi masyarakat desa. Tapi sekarang ini problem masalah modernisasi ini saya kira sudah terlalu banyak lompatan yang yang diakibatkan oleh disrupsi teknologi yang dahsyat ya, yang selama ini tidak pernah kita temukan. Selama ini orang desa identik dengan satu desa cuma ada satu TV atau apa. Sekarang semua orang punya handphone. Di desa itu semua orang pegang gadget, bahkan smartphone. Ya kan? Teknologi digital yang sudah berkemajuan luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai negara mengarahkan modernisasi desa itu dalam lingkup bahwa desa itu akan membangun tidak saja kemandiriannya, tapi juga produktivitasnya untuk berkontribusi kepada kegiatan nasional, baik kegiatan ekonomi, kegiatan politik, dan sebagainya gitu. Ini aspek-aspeknya begitu banyak ya. Saya menyoroti kegiatan politik misalnya, saya setuju pemerintah desa tidak boleh berpolitik, itu misalnya. Tapi saya tidak setuju kalau mereka diperpanjang masa jabatannya. Justru yang diperpanjang adalah jalur karirnya. Kalau kepala desa dipertahankan 9 tahun jadi kepala desa, lalu berkali-kali jadi kepala desa, kapan dia akan menjadi anggota dewan? Kapan dia akan jadi bupati? Kapan dia akan menjadi gubernur? Kapan dia akan jadi presiden? Siapa bilang kepala desa nggak bisa jadi bupati? Ada banyak contohnya, bupati mantan kepala desa. Dan siapa bilang bupati atau wali kota nggak bisa jadi presiden? Pak Jokowi contoh bahwa bupati atau wali kota bisa menjadi presiden. Artinya kalau orang boleh lompat jadi bupati, menjadi dari kepala desa menjadi wali kota atau jadi bupati, berarti dia bisa lompat jadi wali kota dan bupati jadi presiden.
Jadi karir politik orang di desa itu juga harus dibuka. Tidak ada sekarang ini sentralisasi kecerdasan. Di zaman-zaman saya dulu, saya boleh mengatakan bahwa memang kayaknya orang pintar itu cuma ada di kota. Karena di desa nggak ada perpustakaan, akses kita nggak ada. Saya cari buku di desa dulu minta ampun, karena nggak ada perpustakaan. Akhirnya saya jadi pengumpul-pengumpul clipping di desa itu. Dan itulah sumber kecerdasan saya sama nonton TV, dengar radio. Saya dikasih radio sama paman saya, supaya punya akses kepada berita-berita internasional dan belajar bahasa Inggris melalui radio. Di desa saya belajar bahasa Inggris dari pakai radio. Tahun-tahun 80-an itu saya belajar bahasa Inggris dari radio Australia, itu ada programnya itu. Tapi sekarang ini apa yang tidak ada, sehingga lompatan dan ledakan pengetahuan dari desa itu sangat mungkin. Sehingga akan ada kepala desa yang menjadi presiden. Kenapa kita hambat harus jadi kepala desa 9 tahun? Malah itu saya mencium bau, seolah udahlah kamu ini jadi kepala desa aja, karena kamu nggak mungkin kemana-mana. Nggak boleh begitu.